Sekarang kita membahas perubahan akuntansi yang terjadi karena perubahan estimasi. Topik utama di sini yang akan kita pelajari masih terkait dengan pelaporan secara prospektif dan pengungkapan atau disclosure. Perubahan estimasi akuntansi sendiri diatur dalam PSHK 25 yang menyebutkan bahwa perubahan estimasi akuntansi merupakan penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari penilaian status kini, dari dan ekspektasi manfaat masa depan, dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, dan ini bukan bagian dari koreksi kesalahan. Untuk menyusun laporan keuangan, perusahaan harus melakukan estimasi atau perkiraan atas kondisi atau kejadian di masa yang akan datang. Materi terkait dengan estimasi sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya dan juga di materi-materi mata kuliah ini. Contoh penerapan estimasi adalah bisa kita lihat di slide ini. Terdapat estimasi kerugian piutang tidak tertagih, estimasi terkait dengan tingkat kadaluarsa persediaan, kemudian estimasi yang berhubungan dengan umur ekonomis dan nilai sisa aset, dan masih banyak contoh lain untuk estimasi. Perusahaan tidak dapat memprediksi secara tepat kondisi atau peristiwa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, estimasi pasti melibatkan judgement, dan inilah yang menyebabkan estimasi bisa benar atau bisa salah. Contoh, kita mengestimasi umur ekonomis peralatan adalah 3 tahun. Namun ternyata di tahun kedua kondisi peralatan masih bagus sehingga kita merubah estimasi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Demikian juga estimasi kerugian piutang tidak tertagih. Estimasi piutang tidak tertagih bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Jadi estimasi akuntansi itu akan berubah ketika terjadi peristiwa atau kondisi baru, atau ketika perusahaan mendapatkan pengalaman baru, atau ketika perusahaan mendapatkan informasi baru yang menyebabkan adanya perubahan estimasi. Perusahaan wajib menyajikan secara prospektif atas perubahan estimasi akuntansi. Hal ini berarti perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian atas data keuangan sebelumnya yang terkena dampak estimasi. Namun perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam periode perubahan jika perubahan itu hanya terjadi di periode tersebut. Contohnya adalah perubahan estimasi atau jumlah kerugian piutang yang hanya mempengaruhi income periode tersebut. Atau yang kedua, dalam periode perubahan dan periode di masa depan jika perubahan itu mempengaruhi semua periode tersebut. Contohnya adalah perubahan estimasi umur ekonomis atau aset tetap akan mempengaruhi beban depresiasi periode saat itu dan periode di masa yang akan datang. ASB menganggap bahwa perubahan estimasi sebagai suatu hal yang normal terjadi dan tidak memerlukan pendekatan retrospektif. Oleh sebab itu, makanya kita melakukan pendekatan prospektif. Kita membahas contoh soal yang bisa kita lihat di slide ini. Harga perolehan peralatan adalah 510.000 dengan residual value 10.000 dan umur ekonomis diestimasi 10 tahun. Kemudian depresiasi di sini menggunakan garis lurus dengan depresiasi per tahun adalah sebesar 50.000 atau dengan kata lain sebesar 510.000 dikurangi 10.000 dibagi 10 tahun sehingga nilai depresiasi per tahunnya adalah 50.000. Pada tahun ke-8 atau di tahun 2019 perusahaan menambah umur ekonomis menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 10 tahun. Estimasi lain yang berubah berhubungan dengan residual value menjadi 5.000 dari yang sebelumnya sebesar 10.000. Berdasarkan transaksi ini maka kita tidak perlu membuat jurnal untuk periode sebelumnya. Kita hanya perlu memikirkan jurnal di tahun 2019 dan jurnal setelah tahun 2019. Sebelum membuat jurnal, kita perlu menghitung berapa nilai buku peralatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Untuk itu kita harus menghitung berapa yang sudah didepresiasikan. Kita mulai dari menghitung depreciable base atau nilai yang bisa didepresiasi dengan mengurangkan cost sebesar 510 dengan residual value sebesar 10.000 sehingga menghasilkan depreciable base sebesar 500.000.
Kemudian tadi kan disebutkan perubahan estimasi dilakukan pada tahun ke-8 atau tahun 2019. Ini berarti mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke-7 perusahaan itu sudah mendepresiasi sebesar 350.000 untuk 7 tahun, yaitu dari 50.000 dikalikan dengan 7 tahun. Selanjutnya kita menghitung nilai buku berdasarkan estimasi lama dengan membandingkan kos 510 dengan akumulasi depresiasi 350.000. Jadi di sini kita menghasilkan nilai buku tertanggal 31 Desember 2019 sebelum adanya penerapan estimasi yang terbaru. Jadi nilai 160.000 ini adalah nilai buku tertanggal 31 Desember sebelum perhitungan perubahan estimasi. Pekerjaan kita selanjutnya adalah kita harus menghitung berapa sebenarnya nilai depresiasi per tahun jika kita menggunakan estimasi baru. Kita mulai dengan nilai buku tadi yang sudah kita hitung berdasarkan estimasi lama, di mana nilai buku adalah 160.000, kemudian kita kurangkan dengan nilai sisa yang terbaru yaitu 5.000. Selanjutnya kita menemukan angka depreciable base menjadi 155.000. Nah, tadi kan disebutkan estimasi awal adalah 10 tahun, kemudian estimasi berikutnya adalah 15 tahun. Sudah jalan selama 7 tahun, sehingga di sini sisanya ke 15 tahun, berarti yang belum diakui adalah 8 tahun. Oleh sebab itu nilai 155.000 itu dibagi dengan 8 tahun sehingga menghasilkan nilai depresiasi per tahunnya adalah 19.375. Oleh sebab itu kita membuat jurnal penyelesaian terkait dengan depresiasi, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 19.375. Dalam hal pengungkapan, perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait dengan jenis perubahan, jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki dampak terhadap periode sekarang dan periode di masa yang akan datang, kecuali jika dianggap tidak praktis untuk mengestimasi dampaknya. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan yang terjadi karena kegiatannya normal terjadi di perusahaan, seperti contohnya keadaan kerugian piutang, kadaluarsa atau keusangan persediaan, kecuali jika perubahan itu dianggap material.